Yo guys, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video analisa untuk gold hari ini ya teman-teman. Ya, hari Selasa tanggal 21 Oktober tahun 2025. Kalian jangan nggak perlu perhatikan jam yang ada di device saya guys ya, karena di sini di area saya ini masih hari 20 Oktober. Tapi video ini untuk analisa hari ini ya, karena ketika video ini terbit nanti di Indo itu sudah dan bahkan sekarang di Indo pasti udah hari Selasa ya guys ya. Oke, di sini kita langsung akan mencoba menganalisa apa yang kemungkinan terjadi di gold hari ini, dan di sini saya sedikit review di grup ya guys ya. Ini grup scalping gratis saya. Kalian bisa join gratis dengan via HFM ya teman-teman. Atau kalau mau berbayar juga boleh $100 sekali bayar ya. Dan kalaupun nggak ingin join juga nggak masalah, karena saya setiap hari memberikan analisa gold ya guys ya, walaupun ya nggak selalu benar karena ya market memang tidak selalu bisa diprediksi dengan baik seperti itu ya guys ya. Tapi di sini kalian bisa lihat di sini signalnya kemarin yang pertama itu ini guys ya. Pertama ini kena SL, SL-nya itu kurang apa ya? Ya setelah kena SL dia langsung terbang gitu guys. Sini kalian bisa lihat ya, kena SL doang ya, maksudnya bukan doang ya, maksudnya setelah kena SL itu langsung naik gitu. Dan selanjutnya candle bukan kan. Ini signal selanjutnya saya langsung buy ya guys ya. Di sini buy candle, saya bilang nanti close candle M15 saya entry buy gitu. Dan di sini kalian bisa lihat alhamdulillah teman-teman pada TP ya. Jadi ya alhamdulillah lah pada TP, dan itu sudah naik sangat tinggi guys. Ini kalian bisa lihat. Di sini saya berikan alasannya kenapa saya base di situ, karena saya melihat ada extreme diamond ya guys, extreme diamond di sini. Dan ketika extreme diamond di M5 ini terjadi, ini saya agak telat masuknya, tapi saya masih berani buy di area 4326 ini, signalnya di area situ guys. Dan sekarang udah di 4364, bahkan sempat ke 4380 ya guys ya. Jadi udah berapa, udah hampir 500 pip lebih ya guys ya, bahkan 500 pip lebih ya. Jadi ya alhamdulillah kemarin signalnya lumayan bagus, walaupun analisa kemarin saya salah ya guys ya kemarin. Kenapa? Karena saya kemarin menganalisa di gold ini, kemarin analisa saya kan dia kemungkinan akan turun sampai ke low BB ya guys ya, karena di sini ada CSK H4 yang valid, jadi kemungkinan prediksi saya akan ke low BB di sini. Ternyata enggak, ternyata dia langsung naik ya guys ya, karena ya mungkin karena trennya sedang kuat. Nah itu juga ya biasa ya guys ya, saya mengakui salah karena ya salah salah aja gitu guys. Kemarin saya di video analisa kemarin saya salah, tapi alhamdulillah di grup ini saya tetap kemarin signalnya buy, cuman dua signal doang, dan alhamdulillah ya TP guys. Ya alhamdulillah ada yang TP lumayan banyak lah. Dan di sini kalian bisa lihat antrian saya juga. Jadi kayak apa ya guys ya, di hari kemarin saya juga entry cuma dua kali gitu loh ya, tapi ya saya profit guys, dan profitnya ya alhamdulillah banyak gitu guys. Kalian bisa lihat di tadi ya, ini dari entry ini yang saya masih hold, entry yang sebelum-sebelumnya ini ya sekarang alhamdulillah sedang running profit ya ribuan dolar gitu sih ya. Ya cukup lumayan banyak, walaupun modal saya juga ribuan dolar ya guys ya, di akun pribadi saya. Dan di akun platform pun juga saya mengelola akun ribuan dolar gitu. Jadi ya cukup cukup lah alhamdulillah, profitnya itu cukup guys, dengan entry yang sehari cuman ya saya entry paling sehari sekali atau dua kali doang gitu, karena saya di sini kuliah juga ya guys ya, saya kuliah di luar negeri, jadi nggak selalu bisa buka market. Apalagi akhir-akhir ini saya sedang sangat sibuk di kuliah, sedang banyak kegiatan, banyak yang harus saya urus lah, jadi saya jarang buka market gitu. Tapi alhamdulillah saya tetap profit profit aja gitu guys. Jadi itu saran saya ya. Di sini sebelum saya ke analisanya, ya saran saya itu guys. Jangan banyak-banyak entry lah. Ya, jangan banyak-banyak entry guys, karena apa ya? Kalau saya mentor bodong, saya bilang kalian saya suruh banyak entry guys, banyak entry, banyak entry, banyak entry. Tapi enggak guys, saya pun entry sehari cuma sekali dua kali. Ya kadang ya pasti setiap hari saya pasti ada entry ya guys ya. Ya minimal sekali lah. Tapi maksimal ya tiga kali. Itu udah cukup banget. Janganlah sampai entry berkali-kali, itu jangan ya guys. Ya kecuali kalian punya metode sendiri dan terbukti profit, ya nggak masalah guys ya. Itu kalau yang versi saya barangkali bisa diambil manfaatnya lah buat kalian. Ya di sini untuk video kali ini saya tidak akan terlalu panjang lebar. Nanti ini market buka, insya Allah nanti video ini udah tayang. Market buka kalian tunggu di area sini guys. Ya kalian tunggu di area ini, area ya sekitar 4344 sampai 4349 ya, atau 4350 juga boleh lah. Nah di area situ kalian buy guys ya. Kalian buy nanti untuk naik. Ini udah hampir pasti naik guys di area situ. Oke, kalau itu tembus nanti kemungkinan besar dia akan turun ke base selanjutnya di area sini nih.
baru nanti akan naik lagi. Kenapa seperti itu? Karena di sini kalau kalian perhatikan secara BBMA ini di H1 ini sedang terjadi zone zero loss yang pertama kali, guys. Jadi zone zero loss ini masih fresh banget dan jarak antara mid BB dan EMA 50-nya ini masih tipis banget. Jadi kemungkinan candle ini masih lanjut kenaikan. Jadi kalaupun turun dia cuma turun dikit doang langsung naik. Bahkan ada kemungkinan dia nggak sampai ke area entry di area sini, guys. Ada kemungkinan dia cuma ke atasnya area entry di sini langsung naik. Kalau dia nggak sampai ke area entry ini, berarti dia cuma ngambil re-entry di time frame bawahnya, yaitu time frame M15. Ya, karena kalau kita lihat di M15 biasanya dia di sana juga zone zero loss, guys. Kita akan coba lihat di M15. Nah, ini zone zero loss juga ya, tapi udah terbatal karena EMA 50-nya sudah keluar dari low BB. Nah, kalau udah keluar dari low BB kayak gini, sebagaimana kaidah yang selalu saya bilang, guys, kalau EMA 50-nya keluar dari low BB, maka candle itu akan turun, guys. Jadi kemungkinan dia akan turun, ya, kemungkinan sebentar, kemungkinan candlenya ini akan turun sampai ke low BB ini. Kalau dia turun sampai ke low BB, berarti dia akan mengambil re-entry dari time frame atasnya tadi, yaitu di H1 tadi. Oke, makanya tadi saya bilang kalian tunggu di area ini, guys. Di area ini untuk buy, ini good to buy ya. Untuk scalping ya, guys ya, bukan swing ya, ini scalping karena nanti ya kemungkinan setelah dia prediksi saya setelah dia turun ke sini dia akan naik lagi. Nah, masalahnya nanti di sini kalau dia bisa tembus ya dia akan lanjut ke atas, tapi kalau nggak bisa tembus dia akan turun lagi untuk menjemput re-entry lagi di time frame atasnya. Tapi kemungkinan besar dia akan tembus sih, guys, karena sekali lagi di sini ada zone zero loss yang masih baru banget ya, masih baru banget di sini. Jadi masih fresh gitu loh. Jarak antara EMA 50-nya juga masih tipis. Jadi kemungkinan besar dia masih lanjut kenaikan sangat tinggi. Di sini akan saya kasih contoh ya, guys ya. Misalnya di sini nih. Di sini kalian perhatikan ini sama ya terjadi ketika ada persilangan ya. Di sini kan ada persilangan tuh. Persilangan menjadi zone zero loss. Ini sama yang terjadi sekarang nih di area sini. Ini kan terjadi persilangan. Ini saya hapus dulu ya. Sama ya, guys ya. Paham kan? Di sini ada persilangan nih. Nah, di sini juga ada persilangan ini. Nah, ketika dia terjadi persilangan ini, berarti kan terjadi zone zero loss tuh. Nah, ketika terjadi zone zero, buat kalian yang belum paham zone zero loss, jangan nonton video ini ya, guys. Kalian simak dulu lah playlist level 1, level 2, level 3 di channel saya ini, atau playlist BBMA Advance, atau playlist BBMA dari 0 sampai mahir itu. Kalau kalian simak itu dan serius belajarnya, insya Allah paham kok, guys. Nah, di sini kan jarak antara EMA 50 dan mid BB kan masih tipis ya, guys ya. Makanya ketika jaraknya masih tipis ya dia lanjut kenaikannya itu sangat tinggi gitu. Sama juga di area sini tadi. Ini tuh kayak baru cross gitu, guys. Baru cross baru terjadi persilangan dan jarak antara EMA 50 dan mid BB-nya ini masih dekat gitu. Jadi ada kemungkinan besar dia itu masih akan lanjut rally yang sangat tinggi gitu. Kemungkinan besar sih seperti itu ya, guys ya. Nah, tapi beda lagi kalau kasusnya EMA 50-nya sudah keluar. Nah, EMA 50 kalau udah keluar dari BB seperti ini, maka candle itu akan mengejar. Tuh kalian perhatikan. Posisinya di sini kan EMA 50-nya udah keluar dari BB. Di sini juga EMA 50-nya keluar dari BB. Makanya candle itu minimal akan turun ke mid BB, bahkan di sini sampai ke low BB. Nah, yang di sini yang candle di sini dia sampai ke mid BB doang. Jadi minimal akan ke mid BB. Itu kalau posisinya candlenya itu keluar dari low BB. Oke, teman-teman, semoga membantu dan semoga nggak pusing ya, guys ya. Diulang-ulang saja karena ya BBMA tuh sebenarnya ya itu doang dan ya, guys ya. Kalau saran saya sih kalian harus fokus ya. Jangan diversifikasi terlalu jauh lah, guys. Ya. Kalau kalian lihat saya tradingnya itu alhamdulillah sampai hari ini masih profit dan saya itu trading hanya di XAUUSD dan saya hanya menggunakan BBMA, guys. Ya, dengan basic support resisten, yaitu pemahaman basic yang harus dipahami semua orang lah, guys. Support resisten, base dan sebagainya itu. Jadi ya, kalau kalian profit menggunakan ICT boleh, kalau kalian profit menggunakan supply demand boleh, terserah, guys. Tapi ya saran saya kalau kalian mau menerima saran ya jangan terlalu banyak, fokusnya itu jangan tersebar gitu, guys. Saya nggak paham sama sekali ICT itu, guys. Saya ya pernah belajar tapi benar-benar nggak paham, pusing saya, guys. Harus menandai weekly high, open midnight atau itu pusing banget guys. Ya mungkin kalau saya lebih semangat lagi itu mungkin saya bisa paham ya, tapi ya karena waktu saya ini udah banyak, otak saya udah pusing di kuliah, mikirin pelajaran, mikirin ini, mikirin itu, masih mikirin trading juga. Jadi kayak ya saya pakai BBM aja dan alhamdulillah ya saya udah profit, guys. Jadi saya udah nggak perlu mencari metode yang lainnya. Jadi metode itu disesuaikan saja dengan kemampuan otak masing-masing dan kecocokan masing-masing.
Oke, yang penting profit guys, yang penting profit, nggak ada yang salah, semua metode itu nggak ada yang salah, yang penting profit. Oke teman-teman, semoga membantu, dan saran saya tetap jangan buru-buru ya, jangan buru-buru, tradingnya santai-santai saja, jangan pengen cepat kaya guys. Ya minimal 2 sampai 3 tahun lah, atau kalau bisa 5 tahun kalian bertahan di sini, insya Allah itu nanti di tahun ke-6 ke tahun ke-5, ke-6, ke-7 itu mulai profit konsisten ya. Caranya gimana biar awet di trading? Ya modalnya di awet-awet, pakai akun sen saja buat belajar. Oke teman-teman, semoga membantu. Akhirul kalam, saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.